usia ke-8 tahun. Kita akan berdoa bersama di dalam misa kudus yang akan dipersembahkan oleh Romo Konstantius Ketua OSJ. Mari kita bangkit berdiri sebagai lagu pembukaan. Dengan gembira kita nyatakan bersama-sama. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan, bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Angkatlah hati jiwa, mohon rahmat terlimpah, agar kita lupakan berkenan kepadanya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat siang. Syukur kepada Allah kita kembali berjumpa di dalam perayaan yang penuh rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Apalagi hari ini bacaan Injil menarik sekali. Para rasul berkata, Tuhan, tambahkanlah imanku. Iman adalah dasar orang berjumpa dengan Tuhan. Seringkali orang mau melihat dulu baru percaya. Itu bukan iman namanya, itu namanya ilmu. Kalau iman itu percaya dan Tuhan akan tunjukkan campur tangannya. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan atas ulang tahun PT Yanifer Berkat Sejahtera DBS yang ke-8. Kita percaya kalau Tuhan yang telah menginspirasikan anak-anaknya untuk berusaha bekerja, saya yakin Tuhan tidak pernah diam saja. Dan kita pun mensyukuri perjalanan PT DBS selama 8 tahun karena Allah selalu hadir, nyata, memberikan pertolongannya. Kita berdoa bagi para karyawan, bagi para pekerja, para owner, supaya mereka selalu ada di dalam kesehatian untuk senantiasa mengutamakan Allah di atas segala-galanya. Hari ini pun kita bersyukur atas ulang tahun perkawinan Bapak Stefanus Angyuho dan Ibu Weni. Tanggal 11 November yang lalu, beserta Bapak Cornelius Kaunan dan Ibu Desi Yeveronika tanggal 14 November. Oh, 11 November hari ini ya coy. Ayo kok. Belum datang ya? Oh, belum datang. Oh, udah di bawah. Walaupun tidak ada orang yang Tuhan tahu. Kita berdoa untuk perkawinan mereka dan juga Desi dan Yudi tanggal 14 November yang akan datang. Dan kita pun berterima kasih atas rahmat Tuhan untuk kesejahteraan tanggal 26 November ulang tahun Natasha Novenia, putri dari Ibu Rosi dan Bapak Stefan. Saudaraku yang terkasih, manusia bersyukur karena manusia percaya semua karena kemurahan Tuhan. Walaupun kita tidak layak menerimanya, kita tidak pantas, namun Tuhan tidak pernah lupakan kita.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau datang untuk menyelamatkan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Dulu Yesus Putramu setia memikul salib dan akhirnya wafat sebagai tanda cintamu pada kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Ajari kami Tuhan, agar kami menjadi anak-anak yang setia untuk dekat dan mendekap-Mu selalu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, dalam diri Santo Martinus Uskupmu Engkau dimuliakan, baik dengan hidup maupun dengan kematiannya. Maka kami mohon, baharuilah dalam hati kami karya-karya agung rahmat-Mu yang telah menyatukan kami dengan cinta-Mu. Sehingga pada siang hari ini, sebagai anak-anak-Mu, kami pun bersyukur atas rahmat penyertaan secara khusus pada PPDBS, sehingga mereka merayakan hari penuh berkat di tahun yang ke-8 ini. Kami mohon turunkanlah berkat-Mu pula atas pasangan suami istri yang berbahagia dan atas putri. Semoga segala pujian yang kami tunjukkan padamu berkenan Kau terima. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Silakan diri. Bacaan diambil dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus yang ditugaskan memelihara iman para pilihan Allah serta pengetahuan akan kebenaran, seperti tampak dalam ibadah kita. Jadi berdasarkan pengharapan akan hidup kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdosa, yang pada waktu yang ditetapkannya telah menyatakan sabdanya dalam pewartaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah, Juru Selamat kita. Kepada Titus, anakku yang sejati dalam iman bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita menyertai engkau. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud supaya engkau menyelesaikan apa yang masih harus diatur, dan supaya engkau mengangkat penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah dipesankan kepadamu. Penatua-penatua itu haruslah orang yang bercacat, yang mempunyai satu istri saja, yang anak-anaknya hidup dan beriman, dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang pemilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, dan tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan dan suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang pada perkataan yang benar, sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan katakan kepada kita menyanyi. Kalau Yesus. Engkau Yesus dengan segenap hatiku, aku mengasihi Engkau
bintang-bintang, sambil berpegang pada firman kehidupan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang menyebabkannya. Lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada ia menyesatkan salah seorang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jika ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jika ia berbuat dosa terhadapmu 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu para rasul berkata kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Tetapi Tuhan menjawab, jika kalian memiliki iman sebesar biji sesawi, kalian dapat berkata kepada pohon ara ini, tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut. Maka pohon itu akan menuruti perintah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Beberapa minggu yang lalu, sepulangnya saya ziarah, gigi saya sakit. Padahal besoknya saya harus seminar di Jogja. Saya harus naik mobil sendiri di Jogja, sendiri. Lah kok malam gak bisa tidur. Sampai jam 12 atau 12:04 saya masih melek. Saya masih menahan rasa senat-senut di gigi saya. Kan namanya juga saya pastor. Pegang rosario dong. Berdoa. Percaya. Setelah rosario selesai, senat-senutnya makin terasa. Lalu saya berpikir, oh mungkin doanya kurang iman. Lalu saya doa penyerahan, Yesus, Yesus, Yesus. Sampai akhirnya pukul 1:04. Selamat datang ke Rolling. Pada jam 1:04, akhirnya selesai doa Yesus. Haleluya. Makin sakit. Terus saya berpikir, ini gimana? Oh, enggak sembuh-sembuh. Padahal besok pagi harus ke Jogja. Lalu saya bangun, saya tuh mau ke belakang. Tiba-tiba pada saat bangun, saya kan tidak pernah nyala terang, paling hanya satu lampu malam kecil. Saya kok tiba-tiba melihat konstan. Sebelum ke toilet, saya minum dulu konstan. Saya langsung ke belakang. Setelah itu baru masuk, keluar dari toilet ke tempat tidur, hilang rasa sakitnya. Lebih hebat mana? Rosario. Ibu-ibu lebih hebat Rosario atau konstan? Nah, Ibu, kelihatannya paroki FBSD iman segala Romo bagaimana saya konstan. Saudaraku yang terkasih, jangan selalu berpikir bahwa karya Tuhan itu hanya dalam hal besar, dahsyat, keren. Kan ada yang kesaksian, ya saya suka sedih kalau ada yang kesaksian itu begini. Saudara-saudara,
Saya diselamatkan Tuhan. Saya itu sungguh dicintai Tuhan. Anda tahu suatu hari, saya dengan teman-teman saya ke Jakarta naik mobil dari Bandung, berempat. Dan saudara-saudara, di tengah jalan, mobil kami tergelincir dan terguling-guling. 3 teman saya meninggal dan saya dilindungi Tuhan. Tuhan betapa mencintai saya. Asyik kata saya kurang ajar. Berarti Tuhan tidak mencintai kita. Kita tuh selalu memberikan kesaksian dengan hal yang dahsyat. Seolah Tuhan itu tidak bisa bekerja pada hal-hal yang kecil. Jadi Allah, karena saya rosario, Allah membukakan mata saya melihat Pomsan. Bukan karena Pomsan ini. Sudah punya iman sekarang? Tapi Anda pengkhianat. Jadi kadang tuh ada orang juga romo karena saya percaya pada kemurahan Tuhan, saya percaya pada kuasa Tuhan, saya sudah tidak minum obat lagi. Itu namanya goblok. Allah itu bekerja lewat hal-hal yang kita buat. Tidak dengan diam saja, karena saya percaya aku menang, aku diberkati Tuhan. Udah. Kan ada orang, Romo saya nggak mau kerja lagi. Kenapa? Burung di udara aja dipelihara oleh Tuhan. Nggak bekerja Romo. Terus saya mau ya udah, tidur di pohon. Ya tidak seperti itu. Yesus itu bukan mau mengajarkan lu diem aja. Yesus mau mengajarkan jangan khawatir. Bukan lu diem aja. Kan kadang-kadang persepsi kita gampang, tuh burung di udara dipelihara. Gue gak dapat apa ya? Ya lu diem doang kan. Jadi saudaraku, kalau para murid hari ini berkata tambahkanlah iman kami. Apa artinya? Ingat, saya selalu ingat 3 keutamaan Kristiani. Yaitu apa? Jangan jawab. Jangan menyelamatkan umatnya Romo. Konteks umatnya aja. Apa 3 keutamaan Kristiani? Masih. Allah berlumut tadi nanti Romo. Oke. Iman, harapan, kasih. Lalu Yesus pernah berkata dan bisa juga mengajarkan tentang apa? Mintalah maka kau akan Diberi. carilah maka kau akan Didapat. ketuklah maka kau Pintu akan akan terbuka. bagus. Anda pintar kalau nyapu-nyapu. 1 Agustinus mengkonekkan antara 3 keutamaan Kristiani dengan kata Yesus. Mintalah. Minta itu dengan iman. Artinya apa? Saya minta bukan kepada Bapa yang menutup matanya. Orang minta itu seperti punya percaya, seperti anak. Del, minta pasti pada mamanya. Minta. Mamanya enggak cari bapaknya. Enggak mungkin cari pastor paroki toh. Karena dia enggak percaya pada pastor paroki. Mamanya, karena dia bukan percaya. Jadi kalau kita minta kepada Tuhan, percayalah, berimanlah. Bahkan sebelum kau menerimanya, kau sudah boleh bersyukur kepada Tuhan. Maka Tuhan akan tunjukkan. Berimanlah, minta dengan iman. Carilah dengan penuh harapan. Jangan mencari, ya udahlah, ketemu ya sudah, nggak ketemu ya sudah. Nah, kita punya pengharapan kalau kita mencari, Tuhan menunjukkan, Tuhan akan menunjukkan. Tidak ada usaha manusia yang tidak membuat Tuhan tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ingat, Allah yang ada dalam bacaan Injil adalah Allah yang tergerak hatinya oleh belas kasihan. Maka kalau kita mencari, kita harus dengan penuh pengharapan. Dan yang terakhir, ketuklah dengan penuh kasih.
kasih. Mengetuk pintu Tuhan itu karena cintai Tuhan. Bukan karena keserakahan. Bukan karena kita mencintai diri sendiri. Kurang terus. Kalau kita mengetuk pintu surga, pintu berkat, karena kita mencintai diri sendiri, pasti kita selalu hanya apa? Tuhan kurang, nggak pas, belum sesuai dengan yang aku harapkan. Loh, kalau manusia mintanya sesuai dengan yang diinginkan, serakah. Atau punya suami ingin seperti artis Korea, yang ada gundul. Tapi setia. Tidak seperti artis Korea. Gundul menawar kayak Romo. Jadi lihatlah, mintalah dengan penuh kasih. Kasih itu berarti apa? Saya sadar, Allah itu selalu memberikan yang terbaik. Jadi kalau orang mengasihi pun adalah apa? Memberikan yang baik. Jadi kalau kita mengetuk pintu berkat, berarti saya sadar Tuhan itu akan memberikan yang baik untuk kita. Untuk kita. Dan baiknya Tuhan itu, ingat ibu-ibu, baiknya Tuhan itu kan, Tuhan kan tidak hanya mau membawa kita di dunia ini, tapi sampai kepada kemana? Kekekalan. Jadi baiknya Tuhan itu supaya Anda sampai ke sono. Bukan hanya diberkatin di sini doang. Allah mau menghantar kita sampai ke arah surga sana. Itu kebaikan Tuhan. Maka pada saat kebaikan Tuhan, ya betul, kadang-kadang kita tidak bisa mengerti. Maka saudaraku yang terkasih, mari kita belajar untuk apa? Untuk setia selalu dalam setiap usaha kita. Dan kita berusaha untuk apa? Belajar. Seperti yang dikatakan Yesus. Ampunilah dia. Jika ia berbuat dosa terhadapmu 7 kali sehari, dan obatnya 3 kali sehari. Berdosa 7 kali sehari, dan 7 kali dia minta maaf, kau harus mengampuni mereka. Jadi jangan menuntut Tuhan baik pada kita, dan kita keras hati pada orang lain. What kind of man? Jadi kalau Allah sudah lembut, Allah pun menuntut kita menjadi orang yang lembut hati. Bukan mengeraskan hati. Memang Anda akan selalu komentar kan, walaupun Anda manggut-manggut, dalam hati berkata, oh susah, nggak mungkin, nggak pernah ngerasain dia nanti. Tersiap perlu Eko nggak dihianati, nanti banyak mengkhianati saya. Jadi artinya apa? Sekali lagi pengampunan itu mau membuat apa? Kita lega. Kalau kita tidak berdaya, betul kita tidak mampu. Mari kita mohon Allah puji kekuatan kita. Maka hal yang begitu indah yang diminta oleh para rasul, semoga ada dalam hati kita. Tuhan, tambahkan imanku setiap hari. Tambahkan. Supaya hidupku senantiasa mengandalkan Tuhan. Ingat, kerahiman ilahi memperkenalkan Yesus, Engkaulah andalan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah yang Maha Murah. Hati kami bersyukur dan bersuka cita karena Engkau sungguh memberkati PT Yanifers Berkat Sejahtera ini. Sehingga 8 tahun sudah berjalan. Banyak hal yang mereka alami. Banyak kemanisan, banyak pula kepahitan,
banyak juga masalah dan kesulitan. Namun Tuhan, pimpin selalu anak-anak-Mu dengan hikmat Roh Kudus-Mu, sehingga mereka selalu mempercayakan tempat usaha ini kepada tangan kasih. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami mohon berkat-Mu untuk para pekerja dengan rasa kejujuran, sukacita dalam bekerja, dan rasa berkecukupan dalam menerima berkat. Sehingga orang yang datang ke tempat berdoa bagi pasangan suami istri New Hope dan Ibu Wedi, serta Bapak Yudi Cornelius Kaunang, Ibu Desi Y. Veronica. Engkau yang telah menyatukan mereka di dalam ikatan kasih-Mu, dan kami percaya mereka bertahan karena Engkau menyertai mereka. Cinta mereka telah membuahkan anak bagi mereka. Semoga berkat-Mu senantiasa lestari di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu dan jaga dari kuasa-kuasa kegelapan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Natasha Novenia yang berulang tahun, semoga Engkau memberkati anak ini. Biarkan anak ini tumbuh dalam rasa takut akan Engkau, setia mencintai-Mu, dan seluruh berkat-Mu senantiasa menjadi kekuatan bagi putra ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Di dalam hati mari kita berdoa bagi intensi kita masing-masing. Demikianlah Bapa, segala doa, harapan yang kami semua terjadi seturut kehendak-Mu dan bagi kemuliaan nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Sebagai lagu persembahan, mari kita mendengarkan Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau memilikiku, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, serta ku memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk bersepakatan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terima Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Surah-surah firman demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Baik, sudilah menguduskan persembahan ini yang kami unjukkan dengan hati gembira untuk menghormati Santo Martinus. Semoga kami senantiasa hidup dalam bimbingan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu.
Marilah mengarahkan hati pada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur pada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab dalam pengakuan iman yang mengagumkan dari para kudus-Mu, Engkau terus-menerus menyuburkan gereja dengan kekuatan baru dan memberikan kepada kami tanda kasih-Mu yang amat pasti. Demikian juga untuk menggenapi misteri-misteri keselamatan, kami dikuatkan oleh teladan mereka yang unggul dan ditopang terus-menerus oleh doa mereka yang berkenan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Engkau sambil berseru. Kudus, kudus, kudus Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecah, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah berjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada-Mu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada. Dan kami mohon semoga kami yang beriman tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, uskup kami Paskalis Bruno, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berkenan, yang telah berpulang menurut kehendak-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang, dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia,
Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita nyanyikan doa yang diajarkan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, di dalam surga, berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih selalu bebas dari dosa, dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagi, damai-Ku berikan kepada. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu Dan bersama rohmu. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya telah pantas keluarga kepada saya. Kami bersabda saja, maka saya akan sembuh.
Aku berikan padamu Tuhan, Kau curahkan cintamu. Apakah artiku bagimu, cintamu setia selalu. Manusia menyambut kemudahanmu dan banyak dosaku. Ampunilah aku, ampunilah aku, ampuni dosaku dan kelebihanku, agar ku mampu akan kasih-Mu di dalam hidupku. Saksikan itu yang suci cintamu, jadikan hatiku istana cintamu, tempat yang layak untuk bersembaya, tubuh dan darahmu. Ampunilah aku, ampunilah aku, ampuni dosaku dalam kerahimanmu, agar ku mampu akan kasih-Mu di dalam hidupku. Sucikan hatiku dengan suci cintamu, jadikan hatiku istana cintamu, tempat yang layak untuk bersembaya, tubuh dan darahmu. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, Engkau menyegarkan kami dengan sakramen suci. Semoga hati kami sepenuhnya seirama dengan kehendak-Mu, seperti Santo Martinus. Secara khusus kita mohon berkat atas tempat kantor, tempat usaha. Mari kita mohon, kalau Tuhan telah memberkati kita dengan santapan surgawi, biarkanlah Allah pun hadir di tempat. Memberkati anak-anak-Mu yang bekerja di tempat ini. Ya Allah, dalam penyelenggaraanmu yang bijaksana, Engkau berkenan melimpahkan berkat-Mu atas segala kegiatan manusia, baik kegiatan fisik maupun kegiatan intelektual. Berilah agar semua anak-anak-Mu yang bekerja di kompleks DBS ini senantiasa berusaha untuk bekerja secara jujur, sukacita, damai, dan membawa berkat bagi setiap orang yang hadir di tempat ini. Topanglah mereka selalu dengan kesucian-Mu. Turunkanlah rahmat-Mu, sehingga mereka selalu mampu mewujudkan kejujuran, keadilan, dan kedamaian di muka bumi ini. Berkat-Mu tercurah atas tempat usaha DBS ini, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
keliling sejenak, silakan Anda tetap puji-pujian berdoa. Roh Kudus di tempat ini, berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Tuhanlah gereja-Mu di saat ini. Berembuslah sekarang, urapilah kami dengan minyak kayu, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Berembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir ini. Berembuslah, berembuslah sekarang, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di tempat ini. Pada saat ini kita sama-sama berdoa sama-sama. Selama ia berada Tuhan sertamu
terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Secara khusus mengucapkan selamat ulang tahun perkawinan kepada Bapak Luhok dan Ibu Eni yang di bawah. Hari ini Bapak Ibu berulang tahun. Syukur Tuhan selalu memberkati Bapak Luhok dan Ibu Eni. Ya Bu, Pak. Bu Eni. Dan juga selamat ulang tahun nanti pada tanggal 14 untuk Yudi dan Desi. Dan selamat atas kantor ini, semoga kesejahteraan manusia senantiasa dijaga di tempat ini. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran Anda semua. Romo, terima kasih menyenangkan kemarin mengacau paroki Romo. Sekarang bisa di sini matur nuwun sangat. Mari kita mohon berkat. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, pergilah beradekaristi, pemberkatan tempat ini telah selesai. Syukur kepada Allah. Sebagai lagu penutup, mari kita menyanyikan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus, untuk kebaikanmu sepanjang hidupku.
beri kembali ini Tuhan harapkan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku anugerah yang Kau beri kembali ini Tuhan harapkan syukur bagimu. Syukur bagimu. Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya Romo Dedi, Romo Eko. Terima kasih untuk Romo Eko dan pemimpinannya. Terima kasih juga Romo Dedi untuk kehadirannya. Romo kemarin jadi gatot kaca ya, Romo. Ya, terima kasih semua ibu atas doa dan reaksinya untuk PT kami, tetap usaha kami, semoga diberkati bersama-sama. Amin. Dan jangan lupa ibu, bapak dan ibu, tadi udah kupon, jadi boleh jajan sepuasnya. Ada sate kikil, jajanan kampung, semuanya di bawah. Ya, terima kasih.